Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat-sahabat. Selamat sore. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sehat selalu. Saya doakan. Jangan lupa sahabat-sahabat jaga kesehatan, jaga pola makan, pola tidur, dan juga jangan lupa berolahraga. Sahabat-sahabat, pada kesempatan ini kita berada di tema yang berbeda, yaitu mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar ini sahabat-sahabat, ini penting kalau kita ingin menjadi manusia yang memang lengkap dan bahagia. Tetapi sahabat-sahabat perlu tahu ini berdasarkan pengetahuan ya, berdasarkan ilmu psikologi. Jadi bukan berdasarkan agama. Nanti untuk agama silakan sahabat-sahabat cari di orang-orang, di toko-toko yang memang pas untuk menyampaikannya. Silakan sahabat-sahabat cari kebahagiaan menurut agama. Kalau ini kebahagiaan menurut menurut psikologi. Nah, inilah dia sahabat-sahabat penjelasannya. Tetapi sebelum masuk lebih dalam, jangan lupa sahabat-sahabat subscribe, like, komen, share, dan tonton terus konten-konten yang ada, video-video yang ada, video-video yang diproduksi oleh Akademi Sofia. Bersama saya, Fajar. Pertama-tama sahabat-sahabat, saya tadi sudah membuka bahwa ini merupakan sebuah teori dari seorang tokoh psikologi. Jadi dia berpendapat ada 5 kebutuhan dasar manusia yang ini berjenjang. Jadi meningkat terus ya, seperti tangga sahabat-sahabat. Tokohnya sahabat-sahabat pasti sudah tidak aneh lagi, adalah Abraham Maslow. Ya, pasti sahabat-sahabat yang memang pernah baca buku psikologi, baca buku pendidikan, beliau namanya selalu ada. Apalagi kalau membahas mengenai motivasi. Jadi motivasi itu adalah kekuatan sahabat-sahabat. Kekuatan yang mendorong seseorang untuk menimbulkan atau mengarahkan satu perilaku. Jadi menurut psikologi, motivasi adalah kekuatan yang menimbulkan dorongan untuk melakukan sesuatu ya sahabat-sahabat. Ini sahabat-sahabat, berbicara tentang motivasi, teori beliau Abraham Maslow ini yang paling berpengaruh dalam proses dinamika ilmu psikologi, khususnya mengenai motivasi ya sahabat-sahabat. Beliau punya salah satu konsep teori yang namanya hierarchy of needs. Jadi hierarchy of needs ini adalah teori hierarki kebutuhan. Yang dimaksud hierarki kebutuhan ini apa sih? Hierarki kebutuhan maksudnya adalah ini tingkatan dari kebutuhan manusia jika memang dia secara fisik dan secara kejiwaan akan kemudian menjadi manusia yang seutuhnya ya. Lagi-lagi ini menurut psikologi sahabat-sahabat. Manusia yang seutuhnya yang dimaksud adalah manusia yang lengkap, yang kebutuhannya terpenuhi. Ya, itu sahabat-sahabat. Maslow mengatakan sebetulnya ada 4 tingkat yang kemudian ini, jika ini sudah terpenuhi maka manusia tinggal punya satu kebutuhan lagi, dan kalau ini sudah memang terpenuhi manusia akan cenderung memaksimalkan potensi-potensi yang ada, memaksimalkan kemampuan-kemampuan dan keahlian yang ada sepenuhnya. Jadi kalau kebutuhan-kebutuhan ini sudah terpenuhi, maka disitulah ada power, ada kekuatan dari seorang manusia ya sahabat-sahabat. Semua potensinya, semua pemahamannya, semua keahliannya akan bisa keluar. Jadi powernya sebagai seorang manusia akan bisa keluar, sahabat-sahabat.
Nah, sahabat-sahabat, pertama yang mesti kita bahas dari teori hierarchy of needs ini atau teori hierarki kebutuhan dari Maslow ini, pertama adalah menurut Maslow manusia membutuhkan yang paling dasar adalah fisiologis. Jadi physiological. Physiological ini adalah kebutuhan akan makan, kebutuhan akan minum, kebutuhan akan tempat tinggal, kebutuhan akan sembuh dari sakit. Nah, sahabat-sahabat pasti sudah tidak perlu dijelaskan lagi. Kita sebagai manusia tentu tidak mungkin bisa tidak makan, tidak mungkin bisa tidak minum, tidak mungkin ingin sakit. Jadi pasti kita butuh yang namanya makan, minum, tempat tinggal, dan juga untuk bisa sembuh dari rasa sakit kita, baik sakit secara fisik atau secara batin ya sahabat-sahabat. Yang kedua apa? Sahabat-sahabat, ini yang paling dasar tadi ya, fisiologis, kebutuhan jasmani itu fisiologis. Yang kedua, kebutuhan yang disebut oleh Maslow itu safety. Safety ini apa sahabat-sahabat? Yaitu kebutuhan akan keamanan dan keselamatan. Tentu kita sebagai manusia pasti menginginkan keamanan. Kita harus bebas dari rasa takut, kita harus bebas dari ancaman, kita juga harus bebas dari kejadian atau lingkungan yang mengerikan. Nah, ini pasti hal-hal yang memang kita terus kejar, menjadi kebutuhan dasar kita secara hierarkis tadi sahabat-sahabat. Kalau sahabat-sahabat sudah makan, minum, tempat tinggal dan merasakan sehat, pastinya sahabat-sahabat butuh keamanan dan keselamatan. Yang dimana keamanan dan keselamatan ini juga mungkin berhubungan dengan keluarga ya sahabat-sahabat, dengan keluarga, dengan teman, dengan kelompoknya, dengan dengan guru dan lain sebagainya. Mungkin orang-orang yang memang kita anggap sebagai orang yang spesial, orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, orang yang memang ada di sekeliling kita gitu. Selanjutnya naik ke tangga yang ketiga, apa sahabat-sahabat? Yaitu rasa memiliki, yang kemudian rasa memiliki ini ada di dalam rasa sosial, dan juga pastinya rasa sosial dan rasa memiliki ini tumbuh dari rasa kasih sayang. Kalau Maslow menyebutnya sosial. Jadi pertama tadi physiological, yang kedua safety, yang ketiga sosial. Jadi rasa sosial ini kalau kita maknai adalah rasa memiliki, rasa sosial, rasa kasih sayang. Jadi kita butuh yang namanya memiliki maksudnya dalam konteks memilikinya adalah memiliki seseorang atau memiliki orang yang memang bisa atau mampu memberikan kita perhatian, memberikan kita kasih sayang, memberikan kita keamanan tadi ya sahabat-sahabat ya, atau memberikan kita interaksi-interaksi yang mampu membuat kondisi jiwa kita merasa tenang ya, itu sahabat-sahabat. Jadi pertama fisiologis, yang kedua safety yaitu keamanan dan keselamatan, yang ketiga kebutuhan akan sosial, yang selanjutnya di tangga yang ke nomor 4 ini adalah esteem. Esteem ini apa sih? Penghargaan. Pasti dong sahabat-sahabat semua pasti ingin jadi manusia yang dihargai. Kalau sahabat-sahabat ingin bahagia, pasti sahabat-sahabat merasa ingin dihargai, baik itu oleh teman sahabat, baik itu oleh orang tua sahabat, baik itu oleh saudara-saudara sahabat, bahkan oleh guru-guru sahabat, mungkin juga orang yang baru kenal dengan sahabat, pasti merasa ingin sangat dihargai gitu sahabat-sahabat. Ini merupakan kebutuhan-kebutuhan dasar dan itu wajar sahabat-sahabat. Contoh, seumpama yang dimaksud penghargaan ini adalah kebutuhan atas harga diri. Harga diri yang saya maksud tadi adalah ya tadi, sahabat-sahabat diakui.
diakui sebagai individu yang baik, diakui sebagai individu yang memang yang memang mampu memberikan kedamaian bagi sekitarnya, dihargai sebagai orang yang memang bisa memberikan rasa aman. Pasti sahabat-sahabat, pasti sahabat-sahabat butuh ini. Dan pastinya kebutuhan penghargaan ini setiap kita ada, sahabat-sahabat, ada di masing-masing setiap orang. Pengen dihargain, simpelnya ingin dihargai, pasti sahabat-sahabat ingin dihargai. Nah, kalau keempat tangga ini sudah bisa kita jajaki satu persatu, sahabat-sahabat, maka tinggal satu kebutuhan lagi yang mungkin itu bisa menimbulkan potensi keahlian kita di dalam diri kita itu keluar, dan kita cenderung mengejar cita-cita dan harapan dengan kemampuan-kemampuan yang memang super power ini. Jadi kita bisa menempuh jalan cita-cita kita dengan semua potensi yang ada gitu, sahabat-sahabat ya, dengan semua potensi-potensi kita. Keempat keempat kebutuhan ini tadi kalau sudah penuh, tinggal satu, yaitu kebutuhan self-actualization. Apa itu self-actualization? Artinya adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu apa sih? Kebutuhan untuk memenuhi diri, atau kebutuhan untuk menggunakan kemampuan dan potensi kita di hadapan orang banyak. Nah, itu ya sahabat-sahabat. Jadi aktualisasi diri ini kemampuan-kemampuan kita yang dihasilkan dari dari keempat kebutuhan kita yang sudah terpenuhi itu tadi, akan melahirkan potensi-potensi kemampuan-kemampuan yang kemudian kita juga termotivasi untuk melaksanakan cita-cita harapan kita di dalam kehidupan kita. Maka potensi-potensi itu kita pasti menginginkan untuk ditunjukkan kepada orang lain. Potensi-potensi diri kita itu kita persembahkan kepada orang lain, dan orang lain mengakui bahwa kita itu memiliki potensi keahlian tertentu ya sahabat-sahabat. Itu yang namanya aktualisasi diri. Kelima kebutuhan ini itu pasti sahabat-sahabat tidak bisa dipungkiri bahwa setiap orang, setiap manusia butuh yang namanya hierarchy of needs yang memang dikonsep oleh Abraham Maslow ini ya sahabat-sahabat. Itu saja sahabat-sahabat 5 konsep kebahagiaan tadi dari seorang psikolog Abraham Maslow. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada para dosen, para guru yang sudah mendengarkan. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Selamat sore, semoga sukses, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.